Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan. Sebagaimana kita tahu, bilangan ini sudah kita pelajari di SD ataupun di MI. Di kelas 7 ini kita hanya akan merefresh beberapa materi tentang bilangan. Yang pertama adalah bilangan bulat. Dalam bilangan bulat ini, kita akan membahas tentang letak bilangan bulat pada garis bilangan, operasi pada bilangan bulat, kelipatan dan faktor, pangkat dan akar bilangan bulat, operasi hitung campuran pada bilangan bulat, dan penggunaan operasi hitung bilangan bulat untuk menyelesaikan masalah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu letak bilangan bulat. Sebelum itu, kita pahami dulu pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat ini adalah bilangan yang terdiri dari himpunan bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan himpunan bilangan bulat positif. Ya, jadi ada 3 himpunan bilangan. Ketika kita lihat di garis bilangan, maka dia ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian kanan 0, kiri 0, dan juga 0 itu sendiri. Bagian kanan 0 ini dinamakan bilangan bulat positif. Bagian kiri 0 ini dinamakan bilangan bulat negatif. Dan 0 sendiri ini dinamakan bilangan 0 atau bilangan netral. Selanjutnya, kita ke operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. Kita perhatikan contoh. Hitunglah negatif 3 ditambah negatif 2. Kita menggunakan garis bilangan. Negatif 3, maka 3 langkah ke kiri karena dia negatif, ditambah negatif 2. Kita tambah ke kiri juga karena negatif 2 ini bersifat negatif. Maka 2 langkah ke kiri. Jadi negatif 3 ditambah negatif 2 yaitu negatif 5. Contoh selanjutnya, hitunglah negatif 5 ditambah 6. Negatif 5, karena negatif maka kita 5 langkah ke kiri ditambah 6. Yakni 6 langkah ke kanan, sehingga negatif 5 ditambah 6 ini adalah 1. Negatif 5 ditambah 6 ini adalah 1. Selanjutnya adalah pengurangan. Contoh pertama, hitunglah 5 dikurang 3. 5 itu adalah positif, maka 5 langkah kita ke kanan. Dikurang 3 karena pengurangan, maka kita 3 langkah ke kiri, sehingga 5 dikurang 3 sama dengan 2. Contoh pengurangan kedua, hitunglah negatif 4 negatif 2. Negatif 4, karena dia negatif, maka 4 langkah ke sebelah kiri. Dikurang 2, karena dia negatif juga, maka dia 2 langkah tetap ke kiri, sehingga negatif 4 dikurang 2 itu sama dengan negatif 6. Selanjutnya ada perkalian. Aturan dalam perkalian, kalau kita ingat kembali, jika ada positif dikalikan positif, maka hasilnya adalah positif. Contoh, 4 dikali 3 sama dengan 12. Positif dikalikan positif sama dengan positif. Yang kedua ada aturan positif dikalikan negatif, maka hasilnya nanti adalah negatif. Contohnya adalah 6 dikali negatif 2 sama dengan negatif 12. 6 ini positif, negatif 2 negatif, sehingga hasilnya adalah negatif. Ada aturan yang ketiga, yakni negatif dikalikan negatif, sehingga menghasilkan positif. Contohnya negatif 3 dikali negatif 3 itu adalah 9. Negatif dikali negatif sama dengan 9. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Contohnya negatif 7 dikalikan 6 sama dengan negatif 42. Kita lanjut ke pembagian. Pembagian aturannya sama dengan perkalian. Jika positif dengan positif maka hasilnya positif. Positif dengan negatif maka hasilnya negatif. Negatif dengan negatif hasilnya positif. Negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan FPB dan KPK. Pengertian dahulu, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, di mana KPK dari P dan Q dengan
PQ anggota himpunan bilangan asli adalah bilangan terkecil anggota himpunan bilangan asli yang habis dibagi oleh P dan Q. Kemudian ada pengertian FPB. FPB ini adalah faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan adalah bilangan asli terbesar yang merupakan faktor persekutuan kedua bilangan tersebut. Baik, untuk lebih mudahnya kita perhatikan contoh. Di sini ada kita bilangan 20 dan 12. Kita cari FPB dan KPK-nya. Faktor dari 20 dan 12 ini biasa kita gunakan pohon faktor ya. Ada macam-macam penyelesaian. Di sini saya menggunakan pohon faktor. 20 dibagi dengan 2, 10. 10 dibagi ke 2 adalah 5. Ini udah paling sederhana, jadi sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian kalau 12 ini jika dibagi 2 yaitu 6, 6 dibagi 2 yaitu 3. Maka dapat kita tulis faktor dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5. 2-nya ada 2, maka 2 pangkat 2 dikalikan 5. 12 yaitu 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan 3. KPK-nya, KPK dari 20 dan 12 itu adalah 2 dikali 2 dikali 5 dikali 3 ya. 2 dikali 2 dikali 5 dikali 3 sehingga menghasilkan 60. Kemudian FPB ini hanya yang sama saja dari 20 dan 12 yaitu 2 karena di sini sama-sama punya 2 kali 2. Maka di sini ditulisnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lanjut ke materi selanjutnya. Ini ada kuadrat dan akar kuadrat. Pengertiannya. Pengertian kuadrat yaitu perpangkatan suatu bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Contoh 4 dikali 4 di sini sama dengan 16. Maka bilangan 16 ini dinamakan kuadrat dari 4. Jadi 4 kuadrat ini sama dengan 4 dikalikan 4 sama dengan 16. Perhatikan ini. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali. Jadi 4-nya sebanyak 5 kali. Maka dapat ditulis 4 ini adalah pangkat dari 5. Ya, karena 4-nya sebanyak 5 kali. Kita ke akar kuadrat. Akar kuadrat ini adalah kebalikan dari kuadrat, ya. Jadi akar 4 di sini itu sama dengan 2. Akar 9 di sini sama dengan 3, akar 16 sama dengan 4, akar 25 sama dengan 5. Kebalikannya dari kuadrat. Kalau 5 kuadrat sama dengan 25, maka akar 25 sama dengan 5. Jadi dapat ditulis rumusnya, A pangkat 2 sama dengan B, itu sama dengan akar B sama dengan A. Gitu ya. Selanjutnya ada pangkat 3 dan akar pangkat 3, sama seperti pangkat kuadrat. Kebalikannya, jika 0 pangkat 3 sama dengan 0, maka akar pangkat 3 0 sama dengan 0. 4 pangkat 3 sama dengan 64, maka akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 3, sama dengan 4. Ya, jadi pangkat 3 dan akar pangkat 3 sama dengan kuadrat, hanya kebalikannya saja. Dapat kita tulis A pangkat 3 sama dengan B itu sama dengan akar B pangkat 3 sama dengan A. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Dalam operasi hitung campuran menggunakan aturan atau urutan pengerjaan berikut. Yang pertama, kerjakan terlebih dahulu operasi dalam kurung. Kerjakan perkalian atau pembagian, kerjakan penjumlahan atau pengurangan, dan pada penjumlahan dan pengurangan bilangan yang berurutan maka dikerjakan dari depan. Begitu juga pada perkalian dan pembagian yang berurutan maka dikerjakan dari depan. Contoh 80 dibagi 11 dikurang 7 dikali negatif 4. Maka kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 80 dibagi 11 dikurang 7, 4. Kita tulis ulang dikalikan negatif 4. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 80 dibagi 4 dikali negatif 4, negatif 16. 80 dibagi negatif 16 adalah negatif 5.
Terakhir pada bilangan bulat, yakni ada materi penggunaan operasi hitung bilangan bulat untuk menyelesaikan masalah. Kita perhatikan contohnya. Suhu sebongkah es mula-mula adalah 5 derajat Celcius. 2 jam kemudian suhunya turun menjadi 7 derajat Celcius. Suhu es itu sekarang adalah, kita gunakan garis bilangan. Suhu sebongkah es mula-mula adalah 5 derajat Celcius, maka karena positif dia 5 langkah ke kanan. Kemudian karena turun, maka dia ke kiri atau bernilai negatif sebesar 7 derajat Celcius. Maka ke kirinya sebesar 7 derajat Celcius atau sebanyak 7 kali. Sehingga diperoleh 5 dikurang 7 sama dengan negatif 2. Jadi hasilnya suhu es itu sekarang adalah negatif 2. Baik, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu bilangan pecahan. Bilangan pecahan ada 3 materi. Yang pertama, bilangan pecahan itu sendiri, bentuk pecahan, dan operasi hitung pecahan. Mari kita yang pertama. Bilangan pecahan. Pengertian bilangan pecahan ini adalah bilangan yang terdiri dari 2 angka, yaitu pembilang dan penyebut. Ada pembilang dan penyebut. Di sini dimisalkan ada A dan B. A per B, A ini sebagai pembilang, B ini sebagai penyebut. Contoh, di sini ada sebuah gambar yang diarsir adalah 2 daerah. Jadi luas daerah berbayang ini ada 2 dari keseluruhan 6 bagian. Sehingga dapat ditulis pecahannya adalah 2 per 6. Selanjutnya ada pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai dapat diperoleh dari mengalikan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Contohnya, di sini saya punya bilangan pecahan 2 per 6. Jika kita menggunakan aturan dikalikan, maka kita kalikan 2 per 6 ini dengan nilai yang sama, maka penyebutnya 3, pembilangnya juga 3. 2 dikali 3 sama dengan 6, 6 kali 3 sama dengan 18. Sehingga 2 per 6 dan 6 per 18 ini merupakan pecahan senilai. Kita lanjut ke aturan yang pembagian. Sama seperti perkalian, jika pembagian maka kedua-duanya dari pecahan, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Di sini saya menggunakan 2 ya. 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 adalah 3. Maka 2 per 6 ini senilai dengan 1 per 3. Karena dua-duanya adalah sama dibagi dengan 2. Lanjut, ada menyederhanakan pecahan. Pengertiannya adalah menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut tersebut dengan FPB-nya. Contoh, sederhanakan 20 per 12. Maka kita cari FPB-nya dahulu. Masih ingat, FPB dari 20 dan 12 sendiri itu adalah 2 pangkat 2 atau 4. Maka di sini kita bagi dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 5 per 3. Jadi, pecahan paling sederhana dari 20 per 12 ini adalah 5 per 3. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk pecahan. Bentuk pecahan di sini ada 4. Bentuk pecahan murni, yaitu yang A per B atau 2 per 6. Pecahan campuran terdiri dari 1 per 4, ya, bisa dilihat. Pecahan desimal atau biasanya dalam bentuk koma-koma, 2 dibagi 100 artinya adalah 0,02. Dan pecahan persen, ketika pecahan dijadikan dalam bentuk persen. Selanjutnya ada yang namanya operasi pecahan. Operasi pecahan ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Kita ke penjumlahan dahulu. Penjumlahan, jika penyebutnya di sini sama, maka langsung saja kita jumlahkan. 2 per 6 ditambah 3 per 6 sama dengan 2 tambah 3, 5, dan penyebutnya 6, karena penyebutnya sama. Pengurangan. Contoh pengurangan di sini adalah penyebutnya berbeda. Maka caranya adalah kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Maka diperoleh 20 dibagi 5 adalah 4, 4 dikalikan 3 adalah 12, dikurang 20 dibagi 4 adalah 5, 5 dikalikan 1 sama dengan 5. Jadi 12 dikurang 5 sama dengan 7, 20 tetap 20. Hasilnya 3 per 5 dikurang 1 per 4 adalah 7 per 20.
Perkalian. Perkalian pada pecahan lebih mudah karena tinggal mengalihkan tanpa memperhatikan penyebutnya. 7/5 dikali 6/4, langsung saja yang atas dengan yang atas, yang bawah dikalikan dengan yang bawah. 7 dikali 6 sama dengan 42. 5 dikali 4 sama dengan 20. 2/20 dapat disederhanakan menjadi pecahan campuran, yaitu 2/20. Lanjut ke pembagian. Dalam pembagian pecahan, kita ingat adalah perkalian dibalik, ya. Jadi kalau di sini 5/2 dibagi 8/3 itu sama dengan 5/2 dikali 3/8. 8/3-nya dibalik dengan 3/8. Langsung saja kita kalikan, 5 dikali 3 15, 2 dikali 8 sama dengan 16. Terakhir ada operasi pecahan perpangkatan, yaitu setengah pangkat 3, maka setengahnya kita kalikan sebanyak 3 kali. Setengah dikali setengah dikalikan setengah sama dengan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1, 2 dikali 2 4 kali 2 sama dengan 8, sehingga setengah pangkat 3 hasilnya adalah 1/8. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bilangan desimal. Bilangan desimal itu adalah bilangan koma. Yang pertama adalah pembulatan. Kita mulai dari aturan yang pertama, 3,75. Jika angka berikutnya lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di depannya bertambah 1 dan angka di belakangnya hilang. Maka kita perhatikan hasil dari pembulatan 3,75 ini adalah 3,8 karena 5 ini dia adalah termasuk dibulatkan, ya, dibulatkan ke atas. Selanjutnya ada contoh yang kedua, yaitu 8,23. Aturan yang kedua, jika angka berikutnya kurang dari atau sama dengan 5, maka angka di depannya tetap dan angka di belakangnya hilang. Jadi pembulatan dari 8,23 yaitu 8,2. 3-nya hilang, 2-nya tetap. Lanjut ke operasinya dari bilangan desimal. Yang pertama ada penjumlahan. Penjumlahan ini kita jumlahkan seperti biasa saja dengan menggunakan cara susun karena lebih mudah. 3,15 ditambah 6,20, kita penjumlahkan biasa, 5 ditambah 0, 5, 1 ditambah 2, 3, 3 tambah 6, 9,9. Jadi hasilnya adalah 9,35. Begitupun juga dengan pengurangan. 9,55 dikurang 6,20, 5 dikurang 0, 5, 5 dikurang 2, 3, 9 dikurang 6, 3. Jadi lebih mudah dengan cara bersusun ke bawah. Selanjutnya ada perkalian. Nah, bagaimana Bu jika perkalian? Maka di sini ada 3,1 dikali 6,2. Maka kita kalikan saja seperti operasi perkalian biasanya. 1 dikali 2, 2. 3 dikali 2, 6. Selanjutnya ada 1 kali 6, 6. 3 kali 6 adalah 18. Turun 2-nya. 6 tambah 6, 12. Simpen 1. 1 tambah 8, 9, dan satunya turun. Sehingga hasil dari 3,1 dikali 6,2 adalah 19,22. Dari tempatkan koma pada hasil sesuai dengan banyak desimal pada kedua bilangan. Karena ini di belakang koma ada 1, di sini ada 1, maka ada di belakang komanya jadi ada 2. Sehingga hasilnya adalah 19,22. Baik, untuk latihan soal, setelah memperhatikan materi di atas, materi-materi sebelumnya yang Ibu jelaskan, kalian bisa mengerjakan latihan soal dari 1 sampai 10 di buku tugas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.